silakan duduk semua. Shalom. Ini adalah musim mahasiswa baru, jadi boleh saya lihat sekali lagi tangan-tangan mahasiswa baru di tempat ini. Kalau kalian mahasiswa baru, tolong angkat tangannya. Welcome home. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk mereka. Praise the Lord. Lagu yang dinyanyikan tadi, Jam Kehidupan, saya terkagum sekali waktu di ruang tunggu. Dan suaranya merdu, suasananya indah, mengingatkan saya 21 tahun lalu, pada waktu saya berusia mahasiswa baru, umur 18 tahun, saya menerima Tuhan Yesus di Kanada. Dan lagu itu membuat saya terharu sekali lagi, bahwa Yesus itu adalah perkara yang terindah yang pernah terjadi di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus itu seorang pribadi, tapi dia juga adalah kejadian yang paling manis di dalam hidupku. Kemarin sore 2.400 anak-anak SD menerima Tuhan Yesus secara sengaja atas kemauan mereka sendiri. Dan ke 2.400-nya juga menerima bahasa lidah atau baptisan Roh Kudus untuk pertama kali. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau kalian mengikuti Twitter dan Facebook saya, kalian juga sempat melihat 1-2 foto yang saya pasang di sana. Nah, pada siang hari ini, giliran kakak-kakaknya yang jauh lebih tua dan dewasa untuk membuat keputusan yang paling matang di dalam hidup mereka, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Siapakah Yesus ini hingga dia mengubah kehidupan begitu banyak orang? Dan saya sangat-sangat bersyukur dalam hidup saya yang masih muda, saya melihat begitu banyak orang terima Tuhan di depan mata saya. Saya tidak mungkin bisa membeli dengan harta termahal untuk dipakai Tuhan seperti ini. Dan saya tidak membanggakan diri maupun menyombongkan diri. Semua karena anugerahnya. Saya dipakai Tuhan untuk melihat kanan kiri terima Yesus segala usia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Permintaan Tuhan atas hidup saya sederhana kalau saya mau dipakai olehnya, yaitu dia harus makin bertambah, saya harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di baris paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Syaratnya dipakai Tuhan itu cuman Yesus harus semakin bertambah, kita harus semakin berkurang. Kita di baris paling belakang bukan berarti kalau di gereja cari bangku kursi yang paling dekat pintu keluar, bukan. Paling belakang di situ artinya jangan mencuri kemuliaan. Jangan merasa diri itu somebody. Tapi hauslah jiwa-jiwa seperti Bapamu di sorga yang mencari satu domba tersesat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya melihat begitu banyak orang hidupnya diubah oleh Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Yesus ini siapa ya? Kok dia mengubah hidup orang begitu banyak di seluruh dunia? Miliaran orang loh yang diubah. Gak mungkin dia cuman sekedar guru. Kalau dia guru agama atau tokoh Kristen, pasti dia sudah mati dari dulu. Gak mungkin pekerjaannya nyata hingga hari ini. Gak mungkin. Seperti layaknya guru-guru bangsa ini, contohnya Panglima Jenderal Sudirman. Ya, dalam sejarah ada, tapi dia gak mengubah hidup orang lain lagi. Gak mengubah hidup orang lagi kan? Meskipun dia tetap menjadi inspirasi bagi beberapa orang, tetapi pekerjaannya pasif. Harus orang yang cari. Dia sudah di kuburan, gak bisa bangkit, gak bisa bicara sama siapa-siapa, apalagi menggurui orang lain. Ibu R.A. Kartini menjadi inspirasi untuk emansipasi wanita. Tapi dia tidak bisa hadir lagi di dalam kaum ibu-ibu. Kalau tiba-tiba dia ada di sana, semua wanita dengan sanggulnya akan lari terbirit-birit. Kartini kok ada di tengah-tengah kita?
dan yang lain-lainnya, Pangeran Diponegoro, apa segalanya. Yesus bukan sekedar guru. Baru kemarin hari Sabtu, ketika ada acara Before 30 di Global TV pukul 12 siang, orang-orang di jamaah Tuhan, kami mendapatkan laporan dari pemirsa langsung. Ada yang ulurkan tangannya cuman ikut-ikutan, tiba-tiba seperti ada tangan gak terlihat, memegang tangannya. Tangannya jadi berat, tubuhnya jadi sembuh. Gak mungkin itu dilakukan oleh seorang guru, pasti dilakukan oleh seorang Tuhan. Ketika nama Yesus disebut, dia menarik orang, dipegang tangannya lagi. Bermil-mil jauhnya, bukan di Pulau Jawa menonton acara kami. Kok bisa ya? Yesus gak mungkin cuma sekedar nabi. Seperti yang dikatakan oleh banyak masyarakat Indonesia, Tuhan Yesus semua itu cuma nabi Allah. Nabi gak bisa berbuat seperti itu, nabi cuma manusia. Dia pasti Tuhan, dia pasti Allah. Saya mau bicara tentang Yesus ini. Kok bisa hingga hari ini dia mengubah kehidupan orang begitu rupa. Saya melihat Tuhan Yesus 21 tahun lalu di sebuah gereja kecil di Kanada. Saya melihat dengan mata kepala saya. Kalau nggak gitu, orang seperti saya, Philip Mantova, nggak akan bertobat. Kalau Tuhan tidak jamah saya dengan luar biasa. Bukannya saya itu orang yang berharga, bukannya saya itu siapa. Tapi kalau Tuhan tidak turun tangan cari saya tidak mungkin ditemukan dan hari ini berdiri di depan Anda. Nggak mungkin Yesus mati di kuburan 2000 tahun lalu di Yerusalem, di kuburan Yusuf dari Arimatea. 21 tahun lalu saya melihat dia, karena itu saya bertobat di sebuah gereja terpencil di Kanada, jauh dari tanah air Nusantara Indonesia. Saya nggak kenal pendeta siapa-siapa. Cuman ketika saya datang, saya dijamah oleh dia. Dan jangan bilang 21 tahun lalu, baru tadi pagi dia berbincang-bincang dengan aku. Nggak mungkin Yesus itu mati di kuburan. Dia pasti adalah Tuhan. Dan dia ada di sini hari ini. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada di tengah-tengah kita untuk mengubah kehidupan banyak orang. I want to talk about Jesus. Saya mau bicara kepada kalian semua tentang Tuhan Yesus. Mari kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-1. Kalau bawa Alkitab, dibuka Alkitabnya. Kalau nggak bawa, Anda bisa menyaksikan, membacanya di layar yang di kanan kiri Anda. Injil Yohanes pasal yang pertama. Saya beri judul pengajaran saya ini, Jesus. Coba katakan Jesus. Ya, amin. Dia bukan guru, dia bukan nabi, dia adalah Tuhan. Bahkan lebih dari itu, ayat pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Are you ready? Dan firman itu adalah Allah. Yesus bukan cuman adalah guru nabi, dia adalah Tuhan. Dan lebih dari itu, dia adalah Allah. Jesus is Lord and Jesus is God. Saya tidak gila. Saya tidak akan menjadi seseorang yang menyebut manusia adalah Allah, kecuali saya tahu secara pribadi memang begitulah faktanya. Saya bersaksi di depan kalian semua, baik kalian yang berlatar belakang Kristen atau bukan. Yesus yang kusembah ini, sekalipun pernah menjelma sebagai manusia untuk mengangkat dosamu dan dosaku, dia pada mulanya bukan manusia biasa. Sesungguhnya identitas Yesus yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Firman yang disebut di ayat pertama kitab Yohanes ini berbicara bahwa Yesus adalah firman Allah. Dia bersama dengan Allah. Lalu terakhirnya, gong terakhirnya tidak bisa lebih jelas dari itu. Yesus itu adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, dia nggak bisa jamah orang. Hingga hari ini dari ujung bumi satu ke ujung bumi yang lainnya, Yesus mengubah hidup begitu banyak orang. Kemarin sore saja yang paling fresh,
yang paling segar kesaksian-kesaksian yang diberikan bahwa Yesus itu hidup. Saya waktu pulang gereja melihat anak-anak kecil waktu dibawa papa mamanya masih menangis, mulutnya masih bergetar dengan bahasa roh dan sambil berkata terima kasih Yesus. Yesus baru jamah mereka kemarin sore. Kalau dia bukan Allah, gak bisa lakukan itu. Wong di gereja kemarin yang dikhotbahkan ya tentang Yesus kok, bukan tentang siapa-siapa. Siapa yang dikhotbahkan? Dia yang diundang. Yang hadir itu Yesus, bukan Allah yang lain. Dan dia jamah begitu banyak anak kecil yang tidak punya konsep tentang Allah. Anak kecil gak mungkin bohong. Anak kecil itu polos, dia tahu. Kalau Allah jamah dia tahu. Allah jamah dia gak bisa buat-buat. Ketika saya lihat anak kecil sekali, rebah dijamah oleh Tuhan Yesus. Saya tahu Yesus hadir di ruang kebaktian kemarin. Saya mau beritahu sama kalian, Jesus is God. Yesus itu Allah. Dia bukan nabi. Dia bukan guru. Dia adalah pencipta. Kita lihat ayat kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, artinya dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya berdoa khotbah hari ini menerangi hati setiap kita, bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Jangan ragu ketika kalian berada di kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang mengejek imanmu, orang-orang yang berkata kalian orang Kristen kok nyembah manusia. Buktinya dia telanjang digantung di atas salib. Mereka gak ngerti apa yang mereka katakan. Apapun komentar dunia apapun tentang Yesus tidak mengubah fakta kebenaran bahwa Dia tetap adalah Tuhan dan Allah satu-satunya di seluruh alam semesta. Tidak ada yang lain, only Jesus. Amin. Amin. Dan biarkan Dia menerangi hati kita sehingga kita bisa melihat Dia sebagaimana seharusnya. Jadi kita bisa lihat Tuhan Yesus itu dengan benar. Saya berdoa Tuhan Yesus menerangi hatimu. Dikatakan di Alkitab dengan jelas segala sesuatu dijadikan oleh Yesus dari sejak semula dunia ini diciptakan. Sampai hari ini kita bisa melihat Yesus yang menciptakan semua alam semesta ini. Tidak ada alasan untuk kita menjadi ateis juga. Ciptaan Tuhan itu adalah kesaksian dasar bahwa Allah pencipta kita itu ada. Kalian yang kuliah mungkin sempat dicekokin dengan teori-teori yang palsu. Seperti apa? Seperti evolusi. Saya pernah sekali diajak debat. Saya bilang saya bukan orang yang menyelidiki soal evolusi. Jadi tolong jawab pertanyaan saya. Salah satu orang yang waktu itu mengaku dirinya ateis. Dan dia berkata semua terjadi karena Big Bang teori. Atau teorinya seperti ini. Meteor dan meteor tabrakan, muncullah alam semesta yang begitu indah. Oh begitu. Kalau munculnya begitu berarti belepotan alam semesta ini. Coba jelaskan sama saya tentang evolusi dulu. Kenapa kalau monkey, monyet-monyet itu menjadi manusia? Kenapa sekarang mereka tidak wisuda lagi? Kenapa tiba-tiba evolusi berhenti sampai satu taraf? Karena evolusi adalah sebuah dusta. Darwin pun tahu itu tidak benar. Kalau memang betul, hati-hatilah. Sampai hari ini masih akan ada muncul the planet of apes. Masih ada, hati-hati jangan pergi ke daerah di Surabaya yang ada sura dan buayanya itu. Dekat situ nanti akan ada monyet-monyet yang melarikan diri dan mulai memerintah sebagai wali kota. Mereka tidak wisuda. Teman saya itu tidak bisa jawab saya. Dia pakai jawaban yang lain-lainnya. Saya bilang enggak, jawab yang satu itu dulu. Enggak bisa jawab saya. Kalau memang Big Bang teori itu betul, bam, meteor dengan meteor tabrakan, terjadi alam semesta. Kok enggak belepotan? Mau tahu nggak cara Tuhan menerangi hati manusia ciptaannya agar percaya bahwa ada pencipta? Jangan ngomong terlalu jauh lah sampai tahu penciptanya itu namanya Yesus. Ngomong dulu ada pencipta. Oke, nanti saya akan jelaskan bahwa ditarik benangnya, ujungnya ke Jesus. Jesus.
Kalau memang betul terjadinya karena tabrakan meteor, jelaskan pada saya kenapa di atas daratan ada seekor hewan yang kalau mau lari kakinya begini dan suaranya hewan apa? Ditretes dan terawas banyak. Kuda, baby. Tapi kenapa di laut ada yang mirip persis, cuma nggak punya kaki untuk begitu, maupun suaranya bukan seperti yang saya tadi contohkan, tapi mirip ya, namanya kuda laut. Di atas daratan ada gajah, di bawah ada dugong yang mirip dengan gajah. Kenapa dibuat mirip? Bukan karena Tuhan kehilangan ide, Tuhan kurang kreatif, maka Tuhan menjiplak ciptaan sebelumnya untuk menciptakan kuda yang berikutnya. Bukan, Tuhan ciptakan kemiripan dengan kemiripan untuk memberikan manusia bocoran bahwa ada desainer di belakangnya. Jangan heran kalau ada di sini yang merasa dirinya mirip dengan monyet. Tuhan buat kemiripan untuk membuktikan bahwa lihat, sekalipun mirip, yang satu bisa menyembah Tuhan, yang satu nggak bisa. Ada desainer di belakangnya yang membatasi antara laut dengan daratan sehingga air tidak bisa menguasai bumi. Laut itu kok bisa unik ya? Kalau air punya pikiran sendiri, aku mau jalan-jalan ke New York, Manhattan, matilah, tenggelam semuanya. Dia kok bisa berhenti di pantai ya? Ombaknya kok sampai sana, tidak mau masuk lebih dalam lagi. Kalau masuk lebih dalam lagi masalah kan? Namanya tsunami. Itu pun cuma sekali-kali. Bayangkan kalau air di samudera punya pikiran sendiri, gua mau jalan-jalan ke tengah kota, ke Basuki Rahmat, matilah kita. Siapa yang membatasi laut tidak boleh ke darat? Siapa yang membatasi sekalipun dua-dua mirip, tetap dua ciptaan yang berbeda, manusia dan mangki. Yang satu cuma bisa garuk-garuk kepala, cari kutu di rambut temannya. Yang satu bisa baca Alkitab dan menyembah Tuhan. Tuhan buat kemiripan, bukan karena Tuhan kurang kreatif. Tuhan mau membuktikan pada ciptaannya, ada desainer yang mendesain semuanya secara sengaja, bukan meteor garden. Amin. Ada pencipta. Saya ngomong gini, apa aplikasinya buat kalian, mahasiswa baru contohnya. Kalian datang ke kampusmu sekarang, datang ke Surabaya. Ini bukan kebetulan. Penciptamu membuka jalan untuk Anda menemukan dia. Sekolah, kampus, kuliahmu cuman alasan, hanya sebuah perjalanan hidup. Allah membuka jalan untuk kalian menemukan dia. Karena itu kalian ada di Jatim Expo siang hari ini. Padahal datang ke Surabaya untuk masuk sekolah. Kok bisa hari Minggu ini kalian dengar firman Allah? Penciptamu yang mendesain kuda laut, kuda Nil, dan kuda daratan. Dia mendesain jalanmu hingga hari ini sampai ke Surabaya Selatan. Duduk di sini. Dia mendesain jalanmu sehingga sekolahmu, kuliahmu menjadi bagian dari rencananya. Tapi yang pertama dulu, terima Yesus sebagai langkah nomor 1. Segala rencana Allah, desainnya akan terbuka bagi kalian. Kenapa ada orang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan yang rekannya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kenapa ada orang yang kerja di rumah tangga yang majikannya adalah seorang anak Tuhan? Kenapa kalian tiba-tiba datang ke kota, kalian memilih kuliah bukan berdasarkan gereja, datang ke sini ketemu sebuah gereja yang kegerakan anak-anak mudanya seusia sebaya kalian? Think my friends, bukan karena meteor terjadi kebetulan. Your God, your creator is behind all this. Di balik semuanya ini, dia mendesain hidupmu agar ketemu dia, sehingga segala rencananya yang indah bisa terjadi di dalam kehidupanmu. Katakan kanan kirinya, by design you are here. Ya, amin. Kalau ada yang nggak ngerti bahasa Inggrisnya itu artinya apa, ngomongnya kanan kirinya. Aku juga nggak ngerti kok. Amin. Kita lihat ayat yang ke-6. Oke. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Perhatikan saya sekarang. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi terhadap terang itu. Dia sendiri bukan terang itu, tapi dia menyaksikan kepada kita siapa terang itu. Ada orang pernah tanya sama saya, ya, kalau Tuhan itu ada, kenapa dia nggak menampakkan diri ke saya sekarang? Jreng, saya pasti percaya, saya pasti nggak ragu dia lagi, saya pasti akan menyembah dia, tinggalkan semua dosa saya. For your information, orang Israel ngalami itu, nggak berubah hatinya, malah ketakutan ketika Tuhan turun di Sinai. Dia berbicara kepada Musa, Musa pun gemetaran. Sama-sama mereka sepakat berkata, jangan menampakkan diri sama kami lagi, kami ketakutan. Orang Israel lihat tiang awan, tiang api, tapi ketika mereka tidak berubah hati. Ketika mereka lapar, dihinggapi nafsu, mereka nggak peduli Allah menampakkan diri. Pokoknya aku harus dapat yang aku mau. Ternyata manusia nggak berubah kalau dengan penampakan saja. Kan enak, kepinginnya kan begitu. Kalau Tuhan bisa muncul langsung di Tokyo, kan seluruh Jepang terima Yesus, ya kan? Saya baru dari Jepang berapa waktu yang lalu di Tokyo. Saya harus khotbah di depan orang-orang yang semuanya ateis. Di Jepang itu jangan kira agamanya Shinto. Shinto itu cuma alasan secara tradisi turun-temurun mereka pergi ke tempel. Tapi orang-orang Jepang semua disembah. Dengan kata lain, tidak ada yang mereka sembah. Dan saya harus bicara di depan orang-orang yang ateis. Susah sekali. Di hati saya menjerit, Tuhan, ya dalam bahasa Surabaya saya bilang, Mbok, Tuhan itu muncul gitu loh, jreng, tara. Dan supaya mereka gak salah ya, Tuhan pakai jubah putih, berjanggut, rambut panjang, style Yesus digambar-gambar. Supaya lebih gak salah lagi, tangannya diulurkan gini berlubang paku. Semua tahu itu siapa yang disalibkan dulu. Kan enak. Saya bilang, saya ini gak usah ngotot-ngotot. Konnichiwa, konnichiwa. Cepat semuanya pasti sudah bertobat sana sini. Lalu Roh Kudus memberi saya pengertian. Kalau Tuhan muncul hari itu di Jepang, tera, jreng, mati semua. Tahukah kalian di ayat Alkitab dikatakan, siapa melihat Allah, dia akan mati. Gak bisa. Karena kita ini jangan pernah mencobai Tuhan berkata, kalau engkau memang ada, tunjukkan dirimu. Kalau dia tidak mengasihimu, dia langsung menampakkan diri, langsung dut nyawamu. Karena engkau dan aku tidak layak mendekati dia, apalagi melihatnya. Jadi gimana dong? Gimana dong membuktikan bahwa ternyata Allah itu memang ada di hidupku? Diutusnya lah Yohanes. Pernahkah Anda memikirkan, yo mabah, bahwa mabah itu mahasiswa baru kan, malah itu mahasiswa lama. Yo mabah, pernah mikir nggak? Itu loh yang hari ini ajak kalian ke sini itu malah itu adalah Yohanesnya Tuhan. Yohanes Pembaptis diutus ke Israel untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis saya bahkan bukan cowok yang membawa saya ke gereja. Yohanes Pembaptis saya adalah 2 CCCC, namanya Cien dan Lili. Setiap kita ini Tuhan mencoba menjangkau kita. Tapi Tuhan tidak datangnya vulgar, cereng, supaya kita jangan mati dan lari. Pasti takut kalau Tuhan muncul begitu, percayalah saya. Mau hati sih, kalau bisa Tuhan menampakkan diri seperti yang aku mau, aku pasti langsung percaya kepadanya. Tapi kalau kenyataan terjadi, kau tidak akan siap. Karena itu Tuhan utus dalam hidupku 21 tahun lalu. Sebenarnya 23 tahun lalu, 2 tahun mereka terus ajak saya ke gereja. Yohanes Pembaptis, dia utus untuk bersaksi kepadaku tentang terang itu. Inilah orang-orang yang Tuhan utus dalam hidup kita. Sekalipun mereka orang biasa, darah dan daging gak sempurna, tapi harusnya kita bisa mikir,
Mereka itu bukan siapa-siapa kita. Kenapa mereka peduli sama kita? Mereka itu gak dibayar oleh gereja. Kenapa mereka begitu giat ajak saya ke sana? Mereka itu gak kenal saya dulu. Saya sama sekali tidak tahu siapa mereka. Saya baru kenal mereka langsung. Mereka terbeban hatinya untuk saya diselamatkan. Harusnya kita bisa mikir, siapa di balik itu yang mengutus mereka? Di Taiwan juga sama. Ada satu orang om-om yang waktu datang di FKA, Festival Kuasa Allah Kebaktian Kesembuhan kita di Taipei, di sebuah stadion waktu itu. Om ini sekalipun orang penyembah berhala seumur hidupnya sampai dia berada di atas kursi rodanya. Tapi hati nuraninya itu murni. Dia menyembah berhala karena belum ada orang beritahu dia siapa Yesus. Jadi, tapi selama dia menyembah berhala, sebenarnya yang dia cari adalah kebenaran. Jadi ketika ada satu tindakan dilakukan, dia langsung ngerti Allah sesungguhnya itu siapa. Saya berada di atas khotbah soal Yesus, dia dengarkan. Tapi ketika ada satu anak muda dengan keplek ditulisan di sini konselor, berlutut di depan dia sambil menangis pegang kakinya dan dengan air mata berdoa agar Allah menyembuhkan dia. Om itu lihat lagi, ini bukan anakku. Yang ngajak dia datang ke gereja juga Yohanes Pembaptis, bukan keturunannya. Anaknya juga gak peduli keadaannya. Dia mungkin datang sebatang kara sendiri, dijemput di rumah sakit atau di rumah jompo oleh salah satu jemaat Bread of Life. Mungkin salah satu jemaat gereja di sana yang kerjasama dengan saya. Anak muda yang ajak. Dia lihat ini bukan anakku. Kenapa dia nangis-nangis di kakiku yang stroke, yang gak terasa, yang sudah mati ini. Nangis-nangis hingga membasahi pahaku. Dia nangis-nangis. Akhirnya om itu nangis juga. Dia berkata, stop, anak muda, stop. Kamu bukan siapa-siapaku. Kamu bukan anakku. Aku gak melahirkanmu. Namamu siapapun aku gak tahu. Kecuali sekarang aku baca di keplekmu. Kenapa kamu begitu mengharapkan kesembuhanku, padahal kamu gak dapat apa-apa. Kamu gak tahu saya siapa. Stop. Aku gak usah sembuh, gak apa-apa. Hari ini aku mau menerima Yesus yang dikhotbahkan oleh pengkhotbah di depan itu. Aku tahu sekarang dia yang aku cari. Aku tahu sekarang dia yang merhatikan doaku selama aku menyembah di depan patung selama ini. Bukan patung yang mendengarkan doaku, dia yang dengarkan aku. Aku tahu bahwa dialah yang ku cari. Om ini ngomong sama anak muda itu, aku mau terima Yesus jadi orang Kristen hari ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kadang-kadang Tuhan menampakkan diri kepada seorang Philip Mantova di dalam bentuk lili dan cincin. Saya diteleponi, Philip ke gereja. Jangan salah ngerti ya, mereka ini jauh lebih tua dari saya. Saya gak punya perasaan apa-apa. Dan mereka bukan tipe saya, segitu aja. Teleponi, Philip, ayo ke gereja. Saya bilang sama cincin pertama, enggak, aku gak mau ke gereja. Ayolah. Lalu habis, baru tutup telepon Lili. Kring. Hey Philip, apa kabar ya? Satu orang Jawa Tengah, satu orang Bandung. Dan ngajak ke gereja. Ini saya taruh reseh. Dua orang logatnya beda, sama-sama kemauannya. Mau bawa saya ke gereja, saya tutup. Telepon lagi nantinya. Telepon lagi, nggak saya angkat. Kirim kartu, waktu itu saya masih ingat. Tulisi, halo Philip, minggu ketemu di gereja ya? Saya bilang, Tuhan kalau memang ada, Tuhan suruh turun sendiri. Dasar orang pengku. Saya dulu ngomongnya begitu. Kalau Tuhan memang ada, turun sendiri. Jemput aku ke gereja. Hari ini saya malu ngomong gitu. Lu kira lu siapa dijemput sama Tuhan? Diteleponin terus. Dijemput ke gereja. Diantar ke sana. Diantar pulang. 2 tahun loh saya itu jual mahal. Saya bilang, aku kalau mau ke gereja, saya telepon. Nanti aku ditraktir makan enggak? Saya sekarang malu sama mereka. Tahu kenapa? Memangnya siapa yang butuh? Mereka mati masuk surga. Kalau detik hari-hari itu saya meninggal dunia, saya gigit jari masuk neraka. Saya waktu itu bodoh sekali. Dikiranya mereka yang perlu. Berapa mahasiswa baru di sini kiranya? Mahasiswa lama yang ajak kalian datang kemari itu mohon memalukan. Bahkan ada yang di depan pintu berkata, ayolah datanglah ke JX Jatim Expo. Pendetanya ganteng loh. Sogoan-sogoan pun mulai muncul sana sini. Hello. Sebenarnya kita semua tidak butuh. We are fine. We do it because Jesus asked us to do it. Kita lakukan itu karena Yesus meminta kepada kita untuk lakukan itu.
Dapatkah engkau melihat menembus kami, hai mahasiswa baru? Dapatkah kau melihat Dia yang menyuruh kami di belakang semuanya ini? Yesus mencoba menampakkan diri dengan cara yang tidak akan melukaimu, hai orang berdosa. Yohanes Pembaptismu siapa? Mungkin orang di depanmu itu loh. Mungkin dia nggak ada di sini sekarang, nggak ada di sebelahmu maksudnya. Dia keliling. Setelah dia ajak kalian datang ke sini, lihat kalian sudah masuk ke pintu gerbang itu, lihat kalian masuk, ya aman. Langsung dia ngasir. Mungkin dia ada di kolam baptisan, mungkin dia ada di sebelah sana, mungkin di belakang situ. Service manager di belakang itu ada orangnya loh. Mungkin dia ajak temennya, iya. Lalu dia hari ini multitasking, tugasnya banyak. Gak cuma ngajak temennya karena dia bertanggung jawab sebagai seorang gembala bagi sel grupnya, tapi dia di belakang sana sekarang merangkap jadi service management. Mungkin mau tahu gak? Yang mereka lakukan itu karena kasih Yesus. Kalau nggak gitu, semua kita ini sama, burung gagak di seluruh dunia warnanya hitam. Kalau bukan Yesus, terus terang, saya nggak akan peduli sama kalian. Kita juga akan saling peduli sama satu sama lain. Urusi aja urusan sendiri. Cari uang aja sebanyak-banyaknya, nikmati hidup. Ngapain urusin lu mau masuk surga, masuk neraka, urusan lu. Kita lakukan semua ini karena kasih Yesus mendorong kita. Dapatkah kau lihat Yesus ada di balik semua ini hari ini? Sekalipun sekarang mungkin Anda berkata, mana aku kok tidak rasa hadirat Allah? Mana? Kata orang kalau di dalam hadirat Allah bisa kerasa setrum. Gampang, di sana ada colokan. Yesus ada di balik semuanya. Katakan kanan kirinya lagi, you are here by design. Ya, amin. Anda belajar sesuatu? Siapa Yohanes Pembaptis Anda? Nanti setelah kebaktian ini saya minta kalian datang salami mereka. Jangan seperti saya dulu kurang ajar sama Lili sama Cen-Cen. Salami mereka dan berkata, thank you, kamu peduli, terima kasih. Padahal kamu gak kenal aku, terima kasih. Kamu mau taat sama Tuhan, thank you. Amin. Amin saudara-saudara. Amin. Ya, saya mau dengar mahasiswa baru berkata amin. Ya, saya mau dengar mahasiswa lama berkata amin. Nah, puji Tuhan ya. Kita lihat ayat 10 dan ayat 11. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Siapa ini? Yesus ada di dunia, dunia dijadikan sama dia, tapi dunia gak mengenalnya. Sudah dikasih bocoran aja masih gak ngerti-ngerti, karena memang manusia itu bebal hati. Sudah ada kuda laut, kuda Nil, kuda darat, tetap kiranya semua terjadi kebetulan. Manusia itu memang susah belajar. Karena itu saya doa khotbah saya ini biar biasa-biasa. Saya minta Yesus menerangi hati setiap kita. Dia ada di dunia ini, dunia dijadikan oleh dia, tapi dunia ini gak kenal dia. Kenal pun kenal salah. Sudah kenal ya, ini sudah kenal nih. Kenal. Manusia cenderung melihat ke agama, jadikan perdebatan satu sama lain, malah menyembah Allah-Allah yang bukan Allah. Manusia itu susah untuk sampai ke sorga. Halangannya, gangguannya banyak, godaannya. Ada juga yang sudah dikasih bocoran masih tetap pengku jadi ateis. Yang gak jadi ateis, jadi religius, jadi fanatik agamawi, bahkan rela membunuh orang lain dalam nama Tuhan. Tuhan susah banget untuk bisa mengerti maksud Tuhan. Dunia gak mengenalnya. Kalau kenal pun mereka salah kenal. Ayat 11, iya, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saya beri satu ilustrasi. Ilustrasi ini pernah saya pakai sebelumnya. Kalau kalian pernah mendengarnya, resapi lagi. Suatu hari di Bukit Doa, saya sedang berdoa di sana. Ya, berapa tahun yang lalu saya sering ke Bukit Doa. Satu minggu bisa 2 hari di sana. Nginep. Waktu saya nginep sendirian, tidak ada orang lain di sekeliling saya. Pas lagi di tengah-tengah doa, saya break. Kadang-kadang saya jadi
iseng suka memperhatikan hal-hal yang seringkali diabaikan kalau kita ada di kesibukan kota. Contohnya, saya memperhatikan semut. Semut jalan, lucu semut itu, tapi mau tak pegang, saya nggak jijik sama semut ya. Tapi waktu tak pegang, nanti dia mati. Kalau saya lus-lus, meninggal dunia. Jangan coba lus-lus semut ya. Kalian ingat, kalian lebih gede dari gajah. Saya pegang, nggak bisa. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi, semut-semut itu saya termasuk beruntung bisa melihat perang semut terjadi. Semut-semut yang kecil dimangsa dengan semut-semut keranggan yang merah-merah, gede-gede. Itu ketemu, perang, ya kalah lah ya. Diambil, dimakan, dibawain. Waduh, saya tuh sedih. Hati gembala saya mulai bekerja. Saya membela kebenaran. Saya bilang, hei berhenti, emut, jangan emut. Semut yang kecil. Saya coba warning, peringatkan semut kecil. Setiap kali saya deketi semut kecil, mereka nggak kenal saya. Mereka nggak kenal bahwa saya mau selamatkan mereka. Saya deketin, lari. Apa itu muka gede gitu, lari dia. Tiap kali saya turun tangan, kan kita pada maunya kuasa Allah, kuasa Allah. Yesus kalau memang berkuasa, kenapa digantung kayu salib? Mau kuasanya, mati loh. Kalau Tuhan turun langsung, pertama-tama kuasanya, bukan putranya di atas kayu salib, mati kita semua. Saya ambil itu semut untuk saya pindahkan. Waktu saya taruh kembali, loh kok nggak copot nggak? Saya lihat, pletet. Padahal saya sudah selembut-lembutnya. Akhirnya gimana ya? Ini kejadian beneran. Nah, selanjutnya ini adalah ilustrasi. Akhirnya saya mengambil keputusan. Di ruang D2 Bukit Doa, saya berkata, satu-satunya jalan untuk membuat semut ini ngerti. Semut ini semuanya bodoh-bodoh. Saya kasih kaki saya dikiranya gunung untuk didaki. Padahal tujuan saya adalah menghalangi mereka jangan ke sana untuk dimangsa oleh semut merah, yaitu dosa, iblis, dan maut. Setiap kali saya kasih tangan saya dipanjatin. Mereka tidak paham. Saya kirim nabi dibunuh. Saya kirim orang-orang benar dianiaya. Bukankah itu ceritanya semua di Perjanjian Lama? Satu-satunya jalan adalah kalau saya berbicara bahasa mereka. Dan saya menjadi salah satu dari mereka. Lalu saya mengambil keputusan di D2. Ini mulai ilustrasi ya, ini bukan kejadian nyata. Saya pilih seekor semut wanita, namanya Maria, untuk mengandung saya. Kalau saya mau masuk dalam dunia semut-semutan, saya harus lahir layaknya semut yang lain. Cuman bedanya, untuk membuktikan bahwa saya bukan semut biasa, saya tidak boleh kena sperma semut pria. Saya lahir dari kedaulatan saya. Cuman pinjam perut agar nasibnya sama dengan yang lain. Semua lewat 9 bulan dalam kandungan. Lahirlah semut baru. Saya lahir. Saya tunggu sampai 30 hari. Saya baru buka mulut. Langsung saya beritahu sama semut. Hai mut, hai mut. Dengarkan. Di ujung sana adalah maut. Dengarkan, kerajaanku sudah dekat. Dengarkan suaraku. Semut-semut itu sambil lewat dan berkata, dia dari siapa? Aku tahu dia tukang kayu, anak tukang kayu. Saya tahu dia adalah semut biasa kayak kita. Kok mau guruin kita, mau bilang tentang ini itu. Siapa kamu kira? Untuk membuktikan bahwa aku bukan semut biasa, bawa sini semut yang buta. Ditumpangi tangan, Bartimeus melihat. Ditumpangi, diperintahkan Lazarus keluar dari kuburan. Semua semut-semut itu melihat. Sebagian percaya menjadi muridnya semut-semut itu. Lalu semut-semut yang lain tidak suka. Karena mereka pokoknya tidak mau menerima keselamatan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh saya. Kita bunuh aja nih. Dia bicara terlalu banyak. Dia membuat banyak orang percaya sama dia, sama berita yang dia sampaikan. Mulai ada tuh teman-teman kita sesama semut yang percaya bahwa dia bukan semut biasa. Mulai ada yang menerima beritanya. Kita bunuh saja dia. Saya tahu rencana mereka. Saya mengambil keputusan untuk mau dibunuh oleh mereka.
Saya akan pakai tangan mereka untuk bunuh saya, karena memang saya harus mati. Tujuan saya datang adalah untuk mati bagi dosa semut-semut itu. Akhirnya mereka menyalibkan saya. Dan sekali lagi untuk membuktikan bahwa saya bukan semut biasa, pada hari ketiga saya lakukan apa yang semut lain tidak pernah bisa lakukan, yaitu bangkit sendiri dari mati. Orang mati sesakti apapun juga, magician, ilusionis yang punya kuasa, orang pintar, mati ya mati. Tidak ada yang bisa mengalahkan namanya maut, karena kematian adalah kuburan tidak bisa dilawan. Musuh terakhir manusia yang tidak mungkin manusia bisa kalahkan adalah kematian. Gak peduli dia presiden atau orang yang mengaku dirinya sakti, kalau meninggal ya meninggal, gak bisa apa-apa lagi. Saya buktikan bahwa saya bukan berasal dari dunia mereka, saya bangkit. Kalian tahu ini cerita tentang apa? Bukan cerita tentang saya. Ini cerita tentang Tuhan Yesus. Itu yang disebut Ia menciptakan segala sesuatu, tapi ciptaannya gak ngerti-ngerti. Dia mengambil keputusan by design bahwa Dia akan menjadi salah seorang dari kita. Lahir dari kandungan seorang perawan namanya Maria. Tidak kena sperma pria, tapi lahir dari Roh Kudus. Sampai 30 tahun baru dia buka mulut, beritahukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Selamatkan dirimu dari maut dan dosa. Orang-orang ada yang percaya sama dia. Dimulai dengan 12 orang, lalu 70, lalu habis itu 500, dan berkembanglah orang-orang yang percaya sama dia. Mereka percaya sama dia karena pengajarannya, mereka percaya kepada dia karena mujizatnya. Tapi setelah itu Ia dibunuh di atas kayu salib. Mereka semua senang, dikiranya mereka berhasil membunuh anak Allah. Tetapi sebenarnya Yesus menyerahkan nyawanya. Tujuannya datang bukan untuk membuat Lazarus bangkit dari maut. Tujuannya datang bukan untuk mencelikkan mata Bartimeus. Tujuannya datang adalah mengangkat dosamu dan dosaku. Satu-satunya jalan untuk mengangkat dosa manusia adalah dengan jadi manusia dan tidak sama nasibnya dengan kita. Dia taat sampai mati dan dia angkat dosa kita di tubuhnya di kayu salib. Dan untuk membuktikan bahwa dia adalah pencipta kita, hanya ada satu di semua agama yang mengklaim bangkit dari maut, hanya Yesus. Dan kalau klaimnya itu palsu, hari ini kita semua menjadi orang yang menuntut dia adalah hoax. Hari ini tak kurang kesaksian di seluruh bumi. Orang-orang yang melihat Yesus, dijamah Yesus, disembuhkan Yesus hingga 2013. Termasuk orang-orang yang melawan dia bertobat. Salah satunya adalah saya. Kalau dia pilih kesaksian, dia tidak pilih orang yang gampang yang sudah yes man. Dia pilih orang yang paling memusuhi dia, diubahkan jadi kesaksian bagi dunia bahwa Yesus Kristus tidak mati. Dia mati sekali di Golgota. Dia hidup selama-lamanya hari ini. Dan dia hidup sekarang. Dia ada di sini di Jatim Expo untuk mengubahmu. Saya ulang, dari semua kepercayaan agama, hanya satu tokohnya. Saya tidak suka menyebut Yesus sebagai tokoh. Dia adalah Allah. Hanya satu yang mengklaim dia bangkit. Only Jesus. Dan klaimnya ini diteguhkan tak kurang-kurangnya, dan tambah hari tambah banyak. Setiap saat, setiap semakin berlimpah. Orang-orang baik, orang jahat, yang suka dia, yang simpatik maupun yang benci dia, diubahkan untuk meneguhkan bahwa klaimnya bukan hoax. Kalau ada orang yang mengklaim dia hoax, saya harusnya jadi salah satu yang pertama di sini yang tidak percaya dengan dia. Tapi saya diubah oleh dia. Saya bersaksi sama kalian bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan dia bisa mengubahmu. Ayat 12, mari kita semua bangkit berdiri. Ini dia janji Tuhan. Sudah, sampai taraf ini jangan ada yang berkata, aku mau percaya Yesus kalau Yesus muncul di depan saya. Jreng. Ya, pengalaman setiap orang beda-beda. Saya ngalami. Saya alami 21 tahun, meskipun demikian saya nggak lihat wajahnya kayak lihat muka orang dengan hidung matanya, enggak. Saya lihat terang, karena wajahnya begitu terang, saya nggak bisa lihat formnya, bentuknya.
Tapi di balik sinar itu ada suara berkata, aku Yesus, aku mencintaimu. 21 tahun lalu di Vancouver, Kanada. Pengalaman kita beda-beda. Jalur hidup kita pun tak sama. Tapi Yesus itu ada. Dan dia bukan guru nabi, dia adalah Allah. Dan dia ada di sini sekarang. Ini janjinya. Bagi orang yang mendengar firman Allah dan percaya. Ini janjinya. Semua pemusik naik ke atas. Tetapi kita baca sama-sama ayat 12, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1, 2, 3 sekali lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengar baik-baik. Tuhan mau kita hari ini setelah mendengar firman Allah mengambil keputusan yang sengaja, mengambil keputusan pribadi untuk mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tak peduli apapun latar belakang agamamu. Kristen sekalipun bukan garansi, karena Yesus bukan sekedar sebuah agama. Kita bicara soal hubungan pribadi dengan Allah, dan hubungan itu dibuka lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ambil keputusan bukan karena kita lihat Tuhan dengan mata kepala kita. Belajar dari orang Israel, mereka lihat pun tidak berubah. Tuhan turun pun akhirnya mereka ketakutan. Tapi justru mereka minta Tuhan menjauh. Bukan garansi kalau sekarang Anda melihat sesuatu secara supranatural baru Anda memberi hati. Tapi ketika Yesus mengetuk pintu hatimu dengan lembut lewat firman yang meninggikan, yang menceritakan pada kalian semua, pada kita semuanya, siapa Yesus dan apa yang telah dia perbuat. Kalau kita mengambil keputusan untuk menerima dia, bayangin Tuhan itu rendah hati loh ya. Berkali-kali tawaran lewat mimbar adalah mau gak terima Yesus. Seolah-olah Tuhan itu ngemis-ngemis, kamu mau terima aku enggak? Kamu mau terima aku enggak? Tuhan itu begitu rendah hati. Kalau saya jadi Tuhan, ini bicara tentang saya, ayat 12 saya ganti. Tapi siapa yang ngemis dengan saya dan saya putuskan untuk akhirnya terima, itu yang kukasih kuasa untuk jadi anakku. Tuhan seolah-olah ditawarkan, mau terima enggak? Mau terima enggak? Mau terima enggak? Kayak murahan gitu loh, kayak barang murahan. Anda tidak akan lakukan itu kan sama meme Anda, sama adik perempuan Anda, ketuk pintu teman-teman kalian, mau enggak pacaran sama memeku? Ketuk lagi, mau enggak jadi boyfriendnya? Malu-maluin keluarga kan. Apalagi yang punya anak perempuan, enggak akan kan teleponin teman-temannya, halo, anak lu mau enggak ya jadi pacarnya anakku? Tapi Yesus mau tuh. Sedesperate itu dia mengasihimu. Sedesperate itu dia ingin kau diselamatkan. Dia rela mukanya diinjak-injak lewat ayat 12. Barang siapa menerima dia. Sampai-sampai ada orang yang menyalahgunakannya. Ya nanti aja Tuhan Yesus tak taruh dulu ya di laci ya, disorokan. Nanti 20 tahun lagi aku terima dia. Kalau sesudah aku lulus kuliah, aku menikah, kaya dulu, punya segalanya, tak bukan nanti Yesus aku mau menerimamu. Sampai ada orang yang setega itu, Tuhan sudah rendah hati masih bisa berkata, besok aja aku terima dia. Emangnya dia disimpan di laci? Kalau saya jadi Tuhan, ayat 12 ini saya ubah. Proposalmu mana? Mungkin saya terima kamu nanti. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Belajarlah dari aku, kata Tuhan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Bukankah kau berkata aku Tuhan? Betul aku Tuhan. Tapi lihat apa yang kulakukan. Aku mencuci kakimu. Lakukan seperti ini. Jadilah hamba. Wow. Saya benci altar call. Mau tahu kenapa? Altar call ini kayak jualan obat menawarkan Yesus pada siapa. Saya tidak tahu kalian mau terima atau tolak. Sebab saya yakin tetap ada orang yang akan menolaknya. Sakit hati rasanya. Yesus ditawarkan, udah keluar ditolak. Coba lakukan itu. Yang perempuan ngomong sama yang cowok yang disukai, Jumat aku free loh. Ya tapi Jumat aku mau main basket. Udah kadung buka mulut, memberikan waktu luang, ditolak mentah-mentah. Altar call kan kayak gitu, dibuka lebar. Ada orang yang gak maju, padahal tahu dia butuh. Sakit hati. Tapi
Tapi Tuhan suruh saya lakukan. Apa boleh buat? Saya cuma Yohanes Pembaptis. Saya harus taat. Saya harus memberimu altar call sebentar lagi. Untuk setiap orang yang percaya Yesus gak boleh sembunyi di antara kerumunan orang banyak. Harus mengakui dia. Dia sudah rendah hati kok, kalian gak mau ngakui. Dia sudah rendah hati, sudah serendah-rendahnya. Kalian apa susahnya malu sedikit? Bukan malu, padahal gak malu sama sekali loh. Mulia loh orang maju itu. Cuman kan perlu keluar dari zona nyamannya. Keluar dari bangkunya, jalan ke depan. Kerasanya diliatin oleh orang banyak. Padahal enggak loh. Semua orang ini senang kalau ada orang yang maju. Saya tetap akan lakukan altar call ini. Kalian tidak boleh tinggal di tempat. Di dalam kerumunan orang banyak bersembunyi. Tidak boleh. Siapa mengakui aku di depan manusia, aku mengakui dia di depan Bapakku suatu hari. Ketika aku kembali dalam kemuliaanku beserta dengan miliaran malaikatku. Jutaan mereka. Tapi siapa malu sama aku, malu sama firmanku, aku pun akan malu mengakui dia di depan Bapakku suatu hari. Kalau Yesus sudah rendah hati, percayalah, kalau kita tolak saat dia rendah hati, ketika dia mulia, ngerengek pun tidak akan dapat dia. Jangan taruh Yesus di laci. Buang dosamu. Ngomong sama Tuhan, aku datang ke Surabaya untuk kuliah, tapi ternyata inilah maksud Allah yang pertama. Tuhan mau aku lahir baru. Barang siapa menerima dia, wow, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Bukan karena kalian melihat penampakan Tuhan, tapi karena kalian dengar suaranya. Di balik khotbahku ini ada suara Yesus. Karena kalian merasakan di hati kalian ada ketukan pintu. Pintu hatimu diketuk dengan lembut. Tok, 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 tok. Aku mau masuk. Barang siapa dengar suaraku, aku akan masuk ke dalam hatinya, makan bersama dengan dia. Karena dia mengundang aku ke dalam. Kalian menerima dia by design, not by chance. By design. 21 tahun lalu saya menerima Yesus dengan keputusan, dengan desain. Ya Tuhan, terima kasih Engkau menuntunku hingga hari ini aku bertemu Engkau. Ternyata tanpa aku sadari membimbing aku ke Kalvari, ke bawah kaki salib Yesus. By design saya mengambil keputusan, aku maju ke depan untuk menerima Engkau. Engkau tidak mati bagi aku dengan kebetulan, tapi semua dirancangkan. Aku datang ke depan menerimamu dengan rancangan dan keputusan. By design I receive Jesus. Bukan seperti orang Israel, by chance, dengan kebetulan Tuhan nampak seperti tiang awan, tiang api, dengan seolah-olah semuanya serba kebetulan. Tuhan turun di Gunung Sinai. Tidak, aku dengan keputusan tegas, aku mau ikut Yesus seumur hidupku. Kalau aku jatuh, aku gagal nanti, itu nanti Tuhan akan tolong aku. Itu urusan Tuhan, karena mulai hari ini hidupku adalah tanggung jawabnya. Aku mau menerima dia. Barang siapa menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nyanyikan sebuah lagu. Dan saya minta waktu lagu ini dinyanyikan, saya tidak akan kasih perintah lagi. Kalian segera maju ke depan. Hari ini altar call diberikan. Yesus seolah-olah jadi murahan, karena dia terlalu mahal. Engkau dan aku tidak bisa beli dengan apa-apa. Terimalah dia dengan segera. Dia ada di sini. Sing this song. Come on. Ayo. Mari kita berikan tepuk tangan bagi setiap orang yang maju ke depan. Maju sekarang dalam nama Yesus. Mari kita sambil bertepuk tangan nyanyi lagu ini, sambil memberi semangat pada setiap orang yang maju. Come on everybody, everybody, everybody. Untuk kemuliaan bulu yang terkulai, bulu yang terkulai, takkan di
jadikan terang untuk kamu. Orang mama yang terpulang. Orang mana Roh Kudus datanglah dengan cara-Mu yang ajaib. Lawatlah setiap pribadi, setiap jiwa. Bapa, curahkan Roh-Mu. Curahkan Roh-Mu atas setiap tanah yang gersang, hati yang haus. Yesus, Kau ditinggikan. Yesus, Kau dimuliakan. Syagabada-gabada-lama. Untuk kemuliaan Orabaya-barabaya-se. Haleluya. Orabaya-barabaya. Hirabaya-barabaya-barabaya. Syabababababababa. Hirabaya-barabaya. Sungguh lebih berharga. Akan jadikan Untuk semua yang di depan, letakkan tanganmu di dadamu. Semua yang di belakang, ulurkan tangan Anda ke depan. Kita berkati. Begitu banyak anak-anak muda yang menyerahkan diri. Yesus, Kau dimuliakan. Seperti yang saya katakan, Yesus ada di sini. Bukan cuma 2000 tahun yang lalu Dia adalah Tuhan. Hari ini Dia tetap sama. Dahulu, sekarang, selamanya. Kalian yang berada di depan, ikuti saya berdoa dengan keras. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Katakan dengan keras, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku, dalam hidupku. dalam hidupku. Aku percaya dengan segenap hati. Aku percaya dengan Kau segenap adalah hati. Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah Tuhan dan Juru Kau Selamat. mati di kayu salib 2000 tahun lalu Engkau mati di kayu salib 2000 tahun untuk yang lalu. menebus dosaku, Untuk menebus dosa, untuk menyelamatkan keluargaku. untuk menyelamatkan Aku keluarga. percaya Engkau bangkit, Aku percaya Engkau bangkit. Engkau naik ke surga, Engkau naik ke surga. Engkau tidak mati, Engkau tidak mati. Engkau hidup, Engkau hidup. Engkau ada di sini. Engkau ada di sini. Jadilah Tuhan Jadilah Tuhan atas hidupku atas hidupku selama-lamanya. selama-lamanya. Mulai hari ini, Mulai hari ini, ajarku berjalan ajarku dalam berjalan firman Allah. dalam firman Beriku hati yang haus dan lapar akan kebenaran dan akan Roh Kudus. dan akan Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Katakan dengan keras, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Kita akan terus berdoa. Kalian akan ikuti saya. Sebentar lagi ketika saya berkata Roh Kudus penuhi aku, penuhi aku. Saya percaya akan banyak orang berbahasa lidah pertama kalinya, termasuk kalian yang tidak perlu menerima Yesus, sudah menerima Tuhan tapi belum menerima bahasa roh. Dimanapun kalian berada, khususnya yang di depan sini, kita akan berdoa. Saya akan ulangi lagi kata kalimat itu. Terima. Saya akan ulangi kalimat itu. Aku haus akan Roh Kudus. Aku percaya setelah saya berkata dalam nama Yesus, amin. Saya minta kalian semuanya, semua seluruh gedung ini berbahasa roh. Di dalam nama Yesus dengan iman Roh Kudus dicurahkan. Saya tidak bisa ajarkan kalian untuk berbahasa lidah, sebab itu adalah karunia Allah. Tapi saya bisa ajarkan kalian beriman untuk menerimanya. Alkitab berkata barang siapa haus akan menerima, barang siapa minta akan diberikan, barang siapa percaya karunia atau janji itu untuk dirimu, maka itu akan terjadi. Saya ajak kalian beriman menerimanya. Setelah saya berkata amin, saya ikat setiap bahasa Indonesia, Inggris, bahasa manusia. Tidak ada orang boleh berbahasa manusia kecuali saya yang memberi instruksi dari atas sini. Ketika saya berkata amin, saya minta semua kita dari singar sampai belakang semuanya berbahasa lidah. Khususnya banyak orang yang akan pertama kali berbahasa roh sebentar lagi. Are you ready? Are you ready? Katakan, Roh Kudus penuhi aku. Penuhi aku. Katakan, Tuhan baptiskan aku Tuhan baptiskan di dalam Roh Kudus supaya aku menjadi saksimu. supaya aku menjadi saksimu. Aku menerima kuasa jadi saksimu Aku menerima kuasa menjadi di saksimu. kampusku, di sekolahku, di keluargaku, di hidupku sampai ujung bumi. Sampai ke ujung. Aku haus, aku lapar, aku percaya, aku minta, baptiskan aku dalam Roh Kudusmu dengan tanda berbahasa lidah. Sekarang Tuhan, dalam nama Yesus. Are you ready? Dalam nama Yesus. Are you ready? Dalam nama Yesus. Amin.
setiap tangan di seluruh ruangan ini. Siapa yang baru menerima bahasa roh pertama kali, mohon diangkat tangannya sekali lagi. 1, 2, 3, angkat tangannya. Yang baru menerima barunya bahasa roh untuk pertama kali. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Dengarkan saya baik-baik. Ketika kalian, khususnya dari luar kota, pindah ke kota Surabaya, kalian tidak sangka bahwa hal pertama yang Tuhan lakukan adalah menyambut kalian di dalam sebuah gereja. Tahukah, Tuhan bukannya mau kalian tinggal di gereja, tapi Tuhan mau menaruh rumah Allah di dalam hati kalian dulu sebelum membangun rumahmu. Oleh karena itu, saya selalu sarankan untuk setiap anak muda yang pindah kemana-mana, pertama kali setelah dia register kampus, sudah kenal dulu dari online segalanya. Kalau dia ke luar negeri contohnya, untuk cari sebuah gereja di mana dia bisa bertumbuh. Karena rancangan Allah tidak pernah jauh dari mana rumah Allah berada. Dari sana kalian akan diluncurkan. Saya dorong kalian. Saya tahu di sini ada banyak orang yang pertama kali datang ke AUG. Di sini ada hati pengembalaan untuk kalian. Saya tidak tertarik melihat gereja cuma bertumbuh karena angka, dengan angka. Gereja harus bertumbuh karena cinta. Dan di mana ada cinta, di situ ada orang-orang ditambahkan untuk dipelihara dari tangan-tangan penggembalaan yang penuh peduli. Saya mohon kalian untuk ikut dengan Yohanes Pembaptismu yang membawamu ke sini. Ikut ke CG, Pemasa Remasa, Connect Group, datang ke AUG. Kita ada di Expo. Nanti kembali lagi kita akan berada di rumah di Jalan Cempaka, Gereja Mawar Sharon. Saya waktu datang ke Vancouver, Kanada, pertama kali Tuhan juga langsung intervensi hidup saya. Berubah seluruh jalurku, malah jauh lebih baik, lebih tinggi jalan Tuhan daripada jalan saya. Saya minta kalian untuk bisa bergabung dan bertumbuh di sini. Dan kalian yang belum dibaptis, cepat-cepat dibaptis. Meskipun kalian tidak pernah memprediksi ini akan terjadi, justru itu indahnya. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang merencanakan. Di atas sana kalian lihat ada tulisan baptis. Kalian yang belum pernah dibaptis selam, kalian bisa naik ke atas sama dengan saya. Waktu umur 6 tahun saya dibaptis percik. Bukan karena metodenya, karena saya terlalu kecil, saya belum mengerti. Atau kalian yang hari ini belum dibaptis sama sekali, terlebih lagi, kami menyediakan pakaian dalam maupun luar untuk kalian masuk ke dalam air, keluar. Anak-anak muda nggak takut basah kan? Nggak takut. Saya yakin sekalipun basah, saya tetap akan masuk ke kolam itu. Tetapi saya tidak mau kalian pulang kuyup. Pakaian kami sediakan. Jangan ditunda. Hari ini juga berikan dirimu dibaptis kalau kalian belum. Waktu saya dulu disuruh baptis, saya nggak mau oleh Lili sama Cien-Cien. Saya bilang, ngapain saya dibaptis? Kecil saya sudah pernah. Roh Kudus ngomong sama saya, waktu kecil kamu belum mengerti. Lalu saya lihat foto saya waktu baptis. Lucu sekali, wajah saya tidak menunjukkan pertobatan atau kesungguhan. Saya cuma ikut-ikutan. Kalau kalian pernah ngalami gitu, itu namanya cuma dedikasi. Itu namanya cuma kena air, apalagi yang gak mikir sama sekali ketika ritual itu dilaksanakan. Tidak ada salahnya untuk kalian masuk kali ini kalau hati kalian sudah terbuka lebar. Ini baru baptisanmu yang sah di mata Tuhan. Kalian yang belum dibaptis bisa angkat tangannya, coba saya lihat ada nggak yang belum dibaptis atau pernah dulu tapi cuma asal-asalan atau dipercik waktu kecil nggak ngerti dan sebagainya. Kalau kalian seperti itu, saya minta angkat tangan. 1, 2, 3 saya lihat. Ya, wow, kasih tepuk tangan untuk mereka. Ada juga yang di belakang tadi ada yang angkat tangan. Itu juga perlu nanti ke sana. Saya dorong kalian semua pulang setelah doa berkat, jangan langsung bubar. Kumpul per-CG dan bersyukur, berkata Tuhan, kami gak akan berhenti, kami gak akan rileks sampai satu generasi kami, ya Tuhan, berada di AUG. Amin. Dan dorong semua orang ini, nanti kalian bisa ikut konselor yang ada. Kalian cepat naik dibaptis. Kalau kalian luput karena tangan kita cuma 2 per orang, kalau kalian luput, kalian naik sendiri dan berkata, aku mau dibaptis, belum kasih formulir tadi, langsung serahkan diri. Karena kita gak main kucing-kucingan menangkap orang. Kalian harus keluar dari kesadaran hati sendiri. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka yang mengambil keputusan hari ini. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayo semua tepuk tangan di atas kepala kita seperti ini. Malaikat-malaikat di sorga sedang bersuka cita. Kalau ada 1 orang aja bertobat, bayangkan mereka pasti sekarang sedang bergembira karena begitu banyak orang menerima Tuhan. Haleluya. Come on.
kita pulang. 不要回家。Come on. More. Ngomong kanan kirinya. 今天不回家。Sing up, come on. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Ku percaya. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Kita harus akhiri. Suatu yang Yesus sudah ada di kolam baptisan untuk banyak orang. Sebentar lagi. Dengan iman, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk setiap orang yang mau dibaptis siang hari ini. Oh, praise the Lord. Ulurkan tanganmu ke kolam baptisan dulu sebelum menerima berkat. Setiap orang yang dibaptis hari ini, Tuhan temui dengan cara yang ajaib dan heran. Tuhan sendiri yang bekerja sehingga manusia hidup baru. Kami tidak mau sia-siakan papan tulisan baptis kayak gitu jadi biasa setiap minggu di AUG. Ada gereja-gereja yang 1 tahun belum bisa sekali melakukan itu. Kami tidak mau remehkan. Ini adalah kebangunan rohani. Suatu hari anak cucu kami akan menoleh ke belakang dan berkata, Papa, atau suatu hari kalau sampai jadi kong juga, sungguh-sungguh di zamanmu terjadi kebangunan rohani terbesar. Kami bisa merasakan dampaknya hingga hari ini. Saya tahu Tuhan,
Engkau bekerja, orang dibaptis hari ini. Mereka bukan cuma jadi hidup baru, mereka terima DNA Kristus, menjadi jenderal-jenderal dalam kerajaan Allah. Arahkan ke depan, terimalah berkat. Hai jenderal-jenderal tentara Allah, kau bukan kopral, bukan sersan, mentalmu beda. Hari ini bukan cuma kau dipanggil menjadi pemenang jiwa, tapi menjadi kekasih Tuhan Yesus. Setiap kita arahkan tangan ke depan sekarang, arahkan tangan ke depan untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu yang berapi-api, anak muda yang energetik ya Tuhan, betul-betul yang tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Kalau ada yang jatuh di antara kami, kau angkat segera. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian ini. Hadirat Allah ada, bukan karena program kami indah, bukan karena khotbahnya fasilidah, tapi karena Roh Kudus bekerja. Bekerjalah terus sampai kami bisa mengklaim satu generasi kami total untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Kami mau mencintai-Mu karena Engkau sudah mencintai kami dulu. Kami mau pulang membawa berkat, membawa beban ilahi di dalam dada kami, untuk membawa Injil ke semua orang-orang, teman-teman kami dan keluarga kami, sehingga seluruh generasi kami bertekuk lutut di hadapan-Mu, mengaku Yesus adalah Tuhan, dan dengan lidah mereka memuliakan Allah. Pulanglah membawa urapan dari Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. God bless you.